Tiba-tiba dia langsung terjatuh pingsan. Lastri pun menangis karena mungkin apa yang sudah terjadi sungguh di luar dugaan. Waktu menunjukkan sudah pukul 4 subuh. Kami berlima di luar tenda tidak ada yang tidur. Karena takut terjadi lagi hal-hal yang sangat mengerikan. Dan ternyata benar saja. Tiba-tiba Lastri berteriak dan mengagetkan kami. Kami langsung masuk ke dalam tenda dan ternyata hal yang tidak kami inginkan pun terjadi lagi. Setelah kami masuk ke dalam tenda, ternyata Indah terbangun dengan mata melotot, mencengkram tangan Lastri. Mungkin karena itu dia berteriak ketakutan. Cobaan apa lagi ya Allah? Kok gak ada henti-hentinya mereka ganggu kami? Ucap saya dalam hati. Kami semua pun membaca doa sebisa mungkin. Indah yang sedang kerasukan pun tiba-tiba berbicara kepada kami. Kalian semua sudah lancang, tidak punya sopan santun di tempat kami. Dan anak ini, anak perempuan yang satunya lagi, berani-beraninya datang ke sini saat sedang datang bulan. Jadi, inilah akibatnya. Banyak yang mengganggu kalian di sini, dan terima risikonya jika nanti terjadi apa-apa. Kami pun meminta maaf kepada Indah yang sedang dirasuki makhluk itu. Melihat kejadian itu, Lastri pun menangis tak henti-henti. Kami semua bingung harus berbuat apa. Hanya membaca doa saja yang hanya bisa kami lakukan. Kira-kira sekitar 15 menitan Indah kerasukan. Tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan lagi. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tepat pukul 7 pagi, Indah pun terbangun. Alhamdulillah, dia sudah sadar dan tidak kerasukan lagi. Kami pun sepakat untuk langsung turun dan pulang, dan tidak melanjutkan untuk naik ke kawah. Walaupun tadinya kami berniat ingin ngecamp, karena kami merasa apa yang sudah terjadi kepada kami sungguh sangat mengerikan. Semua barang bawaan kami sudah di-packing, dan kami siap untuk melanjutkan perjalanan pulang. Indah pun mengeluh kalau tubuhnya sangat lemas dan tidak sanggup untuk berjalan. Akhirnya kami pun berinisiatif untuk bergantian menggendongnya. Saya yang pertama menggendong Indah, tapi entah kenapa tubuh Indah terasa sangat berat. Padahal perawakan Indah kurus, tapi serasa membawa beban 70-80 kilo. Kami pun mulai berjalan menuju pos 5. Namun tiba-tiba kami didatangi oleh monyet berwarna putih yang jumlahnya banyak, mungkin sekitaran 10 ekor. Dan mereka terus saja mengikuti perjalanan kami dari atas-atas pohon. Di sini, Bojes lagi-lagi tidak bisa menjaga sikapnya. Dia malah berkata lancang yang tidak seharusnya dia katakan. Ini monyet mengganggu perjalanan aja. Dasar sialan. Gue tangkap juga nih, biar gue jual lo monyet. Itulah yang dikatakan Bojes. Kami semua langsung memarahi dia yang berbicara lancang seperti itu kepada hewan tersebut. Bojes pun mengatakan kepada kami kalau dirinya sudah muak dan capek karena terus diganggu saat perjalanan naik kemarin. Tibalah kami di pos 5 dan kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Apalagi saya yang sejak tadi dari alun-alun menggendong Indah. Selesai kami beristirahat, Ardi pun menawarkan diri untuk bergantian menggendong Indah sampai pos 4 nanti. Tapi tiba-tiba saat kami baru saja ingin melanjutkan perjalanan kami melihat
ada ulat bulu dengan ukuran yang sungguh tidak masuk akal. Ukurannya mungkin sebesar paha orang dewasa. Dan ulat itu melintas dari jalan setapak yang sedang kami lalui. Kami semua pun berteriak ketakutan karena tidak percaya melihat ulat bulu sebesar itu. Jujur saja, saya pun masih tidak percaya sampai sekarang. Apa benar itu ulat bulu biasa atau mungkin itu adalah makhluk gaib yang menyerupai ulat? Di sini kami berhenti lagi sejenak karena kaget melihat ulat itu. Kami tak henti-hentinya berzikir di sepanjang perjalanan. Tapi di tengah perjalanan menuju pos 4, kami semua melihat seseorang di sela-sela pohon dengan mengenakan baju serba hitam. Dan ternyata sosok seseorang itu adalah nenek-nenek yang sangat tua. Jalannya agak membungkuk, dengan rambutnya yang sangat panjang dan acak-acakan. Sontak kami semua kaget melihat nenek itu. Namun, kami terus melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan nenek itu. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4. Waktu kala itu menunjukkan pukul 10 siang. Perjalanan yang sangat lambat karena kami harus menggendong Indah yang tubuhnya sangat lemas. Kami memutuskan untuk beristirahat di pos 4 dan mendirikan satu tenda untuk tempat Indah berbaring. Lastri pun pergi ke dalam tenda untuk menemaninya. Sedangkan kami para lelaki mempersiapkan makanan untuk kami makan siang itu. Saya, Ardi, dan Karto pergi meninggalkan tenda untuk buang air kecil. Jarak kami dengan tenda tidak terlalu jauh. Kami di pos 4 beristirahat sangat lama, karena kami berencana untuk tidak beristirahat di pos selanjutnya, yaitu pos 3. Setelah selesai kami bertiga buang air kecil, entah apa yang terjadi pada saya, Ardi, dan Karto. Saat tubuh kami berbalik badan untuk beranjak kembali ke tenda, ternyata tenda kami pun sudah tidak ada. Padahal lokasi kami untuk buang air kecil tidak terlalu jauh dari tenda. Kami sangat kebingungan mencari tenda dan teman-teman yang lain. Kami dibuat bingung di sini, seolah-olah kami dibawa ke alam lain. Kami berteriak dan memanggil-manggil teman yang ada di dalam tenda. Saya, Ardi, dan Karto terus mencari keberadaan tenda dan teman-teman kami itu. Rasanya kami semua sudah pasrah karena kejadian demi kejadian yang kami alami saat ini. Apalagi sekarang saya harus berpisah dengan keempat teman saya. Dan saat ini entah kami bertiga berada di mana. Kami menyusuri hutan yang sangat lebat. Di perjalanan, kami dikagetkan oleh sosok nenek-nenek yang tadi Indah lihat. Dan sekarang terlihat lebih jelas dan posisinya sangat dekat dengan kami. Dia berada tepat di samping kami. Nenek itu pun menampakkan wajahnya. Dan ternyata mulut kami seakan terkunci, tidak bisa berkata-kata. Dan hanya bisa saling menatap. Wajah nenek itu penuh dengan akar, dan dia hanya tersenyum sinis saat melihat kami bertiga. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa terdiam dan pasrah pada saat itu. Karena kami tidak menyangka kalau nenek itu menampakkan wajahnya di depan kami. Saya dan Karto hanya bisa menangis dengan kejadian ini. Tapi alhamdulillahnya, Ardi tidak henti-hentinya membaca ayat kursi. Terus terang saja, mungkin hanya Ardi saja yang kuat dan tegar dengan kondisi saat itu. Kalau tidak ada dia, kami semua tidak tahu apa yang akan terjadi. Ardi pun berusaha untuk menenangkan kami berdua dan meminta untuk mengikutinya membaca doa. Kami bertiga akhirnya membaca doa bersama-sama. Dan alhamdulillah, setelah kami membaca doa, sosok nenek-nenek itu
pergi entah kemana. Tapi posisi kami masih tersesat, karena kami harus mencari keberadaan tenda dan kawan-kawan kami yang lain. Kami pun beranjak pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun kami merasa tidak asing dengan jalan yang kami lalui. Sepertinya jalan ini kami pernah lalui sebelumnya. Kami pun berhenti sejenak dan memanjatkan doa untuk meminta pertolongan kepada Allah. Setelah berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Dan tidak lama berjalan, kami melihat ada bapak-bapak berpakaian seperti petani sedang mencari kayu bakar. Alhamdulillah, ucap kami saat itu, karena lega ada orang yang kami jumpai di sini. Kami pun bergegas mendatangi bapak itu. Saat bapak itu melihat kami bertiga, dia pun langsung bertanya kepada kami. Sebut saja nama bapak itu adalah Bapak Soleh. Nak, kalian sedang apa di sini? Dan apa yang kalian lakukan di tengah hutan ini? Tanya Pak Soleh kepada kami. Jadi gini Pak, kami bertiga tadi pergi untuk kencing. Tapi pas selesai kencing dan kami mau balik ke tenda kami sudah nggak ada. Dan teman-teman saya yang berempat di tenda itu juga hilang. Jadi sekarang kami berpisah sama teman yang lain. Terus tadi kami diperlihatkan oleh sosok nenek-nenek yang mukanya berakar Pak. Jawab Ardi pada bapak itu. Aduh, apa yang sudah kalian perbuat sampai terjadi seperti ini? Ya udah, Bapak akan antar kalian ke tenda. Tanya Pak Soleh yang kemudian menuntun kami untuk kembali ke tenda. Kami dan Pak Soleh yang baik hati itu berjalan menuju tenda kami. Mungkin hanya 15 menit kami berjalan. Dan alhamdulillah kami sudah melihat keberadaan tenda kami dan kawan-kawan kami. Setelah tenda terlihat, Pak Soleh pun langsung berpamitan kepada kami dan berkata, Nak, tuh udah ketemu sama tendanya. Bapak mau pergi dan melanjutkan mencari kayu bakar lagi. Takut kesorean. Tapi Bapak cuma mau ngasih pesan aja. Nanti di perjalanan pulang, kalian banyak-banyak istighfar dan baca doa ya. Karena kalian tahu sendiri apa yang akan kalian temui saat perjalanan pulang nanti. Kami pun mengiyakan ucapan Pak Soleh dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Soleh yang sudah menolong kami saat disesatkan oleh penghuni gunung ini. Kami pun menghampiri kawan-kawan yang berada di tenda. Saat kami menghampiri mereka, Bojes pun langsung bertanya, "Dari mana aja lu pada? Lama bener kencing aja, nyampe berjam-jam." Saya pun langsung menjawab, "Tadi pas selesai kencing dan mau balik ke tenda, tiba-tiba tendanya hilang. Kita udah cari-cari keberadaan kalian, dan kita bertiga malah disesatkan sama penghuni gunung ini. Malah pas tadi tersesat, kita ngeliat nenek-nenek yang tadi Indah lihat waktu perjalanan di pos 4. Bojes, Dodi, Indah, dan Lasri pun langsung kaget karena mendengar penjelasan saya barusan. Kami pun langsung beres-beres tenda yang kami dirikan, karena kami sudah tidak mau lagi berlama-lama istirahat, dan takut terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Perjalanan pulang pun kami lanjutkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Alhamdulillah, Indah sudah bisa berjalan walaupun dengan tempo yang sangat pelan. Kami berusaha meyakinkan dia untuk berjalan sampai ke pos 3, dan di pos 3 kami akan menggendongnya lagi. Sekarang Ardi yang memimpin perjalanan kami, dan saya berada di posisi paling belakang. Di saat kami semua dengan tenang berjalan dari pos 4, tiba-tiba saya mendengar suara gerasak-gerusuk dari semak-semak. Saya pun berusaha untuk tidak menengok ke belakang. Tapi entah kenapa, seakan-akan
ada yang mendorong saya untuk menengok ke arah belakang. Saya pun memberanikan diri untuk menengok. Dan saat saya menengok, ternyata nenek-nenek yang mukanya berakar itu pun mengikuti kami sejak tadi. Sontak saya pun kaget. Dan bodohnya lagi, bukannya bersikap tenang agar kawan-kawan tidak panik, saya malah berteriak, lari dari posisi paling belakang menuju arah tengah. Kawan-kawan yang lain pun langsung kaget dengan sikap saya yang terlihat ketakutan. Di saat mereka melihat ke belakang, mereka semua juga melihat nenek-nenek dengan muka berakar itu. Perjalanan kami pun semakin berat, karena Lastri dan Indah malah pingsan di situasi yang sangat mencekam ini. Perjalanan kami pun mulai terhambat lagi, karena kedua teman wanita kami yang jatuh pingsan. Saya dan Karto pun langsung menggendong mereka. Ardi langsung membawa tas Lastri dan Indah. Kami pun berjalan dengan cepat karena ketakutan. Tak lama kemudian, Indah pun bangun dari pingsannya, dengan posisi masih saya gendong. Namun ternyata, dia sedang kerasukan, dan dia pun berbicara kepada kami. Kalian kalau coba-coba datang lagi ke sini, saya tidak akan melepaskan kalian lagi. Terutama kalian bertiga. Sambil menunjuk ke arah Dodi, Bojes, dan Karto. Dengan beraninya, saya pun berkata kepada Indah yang sedang kerasukan itu. Maaf, kalau boleh tahu, Anda itu siapa ya? Sosok itu pun menjawab. Saya nenek-nenek yang mengikuti kalian dari tadi. Karena saya juga suka dengan anak ini. Tolong maafkan kami, Nek, dan jangan ganggu kami lagi. Kami mau pulang, dan maafkan juga kesalahan kami semua, karena sudah tidak bisa menjaga ucapan dan sopan santun saat kami di gunung ini. Kalian semua sudah lancang di tempat kami. Penghuni di sini semua tidak suka akan keberadaan kalian sejak dari awal perjalanan. Kalian semua kotor. Dengan sembarangan membawa minuman yang kami pun sangat membencinya. Kalian harus ingat kalau di sini tidak kalian saja, tapi ada kami, penghuni gunung ini. Maafkan kami semua, Nek. Kami janji gak akan mengulangi lagi. Tapi saya mohon, Nenek keluar dari tubuh teman saya ini. Kasihan, Nek. Saya akan keluar dari tubuh anak ini, tapi kalian akan saya ikuti terus sampai di bawah nanti. Dan jangan salahkan saya kalau di perjalanan banyak yang akan menghalangi perjalanan kalian. Akhirnya, Indah pun terkujur lemas, dan saya pun langsung menggendongnya lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Singkat cerita, sampailah kami di pos 3. Kami beristirahat sejenak untuk melepas lelah kami. Kami tidak berlama-lama di pos 3, hanya sekedar minum dan sedikit mengambil nafas. Sosok nenek itu pun masih ada, tepat berada di belakang kami. Mungkin jaraknya kurang lebih 15 meteran dengan jarak kami beristirahat. Saat saya menengok dan melihat nenek itu, dia tersenyum dengan sangat sinis. Setelah selesai istirahat, perjalanan pun dilanjutkan menuju pos 2. Lagi-lagi, di perjalanan menuju pos 2, kami dihentikan oleh sosok seseorang yang sedang bertelungkup tepat di tengah jalan setapak yang kami lalui. Ardi yang berada di paling depan pun hanya bisa terdiam dan bingung harus bagaimana. Dodi langsung berpindah posisi tepat di belakang Ardi. Dodi menyuruh kami untuk mengikutinya. Entah kenapa, Dodi yang tadinya penakut, sekarang dia menjadi sangat berani dan mengambil posisi paling depan. Mungkin karena dia sudah tidak tahan dengan kejadian yang menimpa kami.
Dodi pun memutar jalan dan mengambil jalur kanan diikuti oleh kami semua untuk menghindari orang yang sedang bertelungkup di jalur itu. Saat posisi saya tepat berada di samping orang itu, saya sangat kaget luar biasa karena ternyata dia memalingkan wajahnya ke arah saya. Dan ternyata orang itu berwajah rata, tidak ada hidung, mata, ataupun mulut. Saya hanya bisa beristighfar dalam hati. Si nenek yang di belakang kami pun tertawa. Sepertinya dia sedang mentertawakan kami. Kami pun tidak menghiraukan sosok itu. Mungkin karena kami sudah terbiasa dengan gangguan-gangguan yang kami alami. Akhirnya Lastri pun sadar dan meminta Karto untuk menurunkannya. Tapi tanpa dia sadari, sosok nenek-nenek dengan muka penuh akar itu terus mengikuti kami sejak tadi. Lastri menoleh ke arah belakang. Dia pun langsung memegang pundak Karto dan menangis. Karto pun langsung memegang erat tangan Lastri dan membimbingnya supaya ia tidak pingsan dan berusaha menguatkan Lastri yang sedang ketakutan. Akhirnya kami sampai di pos 2. Di sini kami melihat ada 4 orang pendaki yang sedang beristirahat. Saya pun bersyukur karena ada manusia selain kami bertujuh. Saya kemudian menghampiri mereka berempat dan izin untuk ikut beristirahat. Awalnya kami tidak mencurigai keempat pendaki itu dan menganggap kalau mereka benar-benar manusia yang ingin mendaki. Tapi ada yang aneh. Sejak dari tadi kami bertemu, mereka sama sekali tidak berbicara, baik di antara mereka ataupun menyapa kami. Padahal posisi kami saat itu bersebelahan dengan mereka. Ardi pun langsung menghampiri salah satu dari keempat pendaki itu. Dan saat Ardi menanyakan asal mereka dari mana, orang yang dihampiri Ardi tidak menjawab sama sekali. Dan saat orang itu menggerakkan wajahnya dan memandang wajah Ardi, dia hanya tersenyum dengan raut wajah yang sangat pucat dan tanpa ekspresi, layaknya manusia normal. Ardi pun langsung tersentak dan mundur. Kami semua pun melihatnya dan seakan tahu apa yang sedang terjadi. Sontak kami pun langsung buru-buru beranjak dari pos itu. Langkah kami pun sangat cepat. Lastri yang terus-terusan menangis menambah kegelisahan saya dan kawan-kawan. Indah masih terus saja tak sadarkan diri. Walaupun terasa sangat lelah karena harus menggendongnya, tapi apalah daya. Inilah resiko jika mendaki dengan wanita. Pojes yang posisinya paling belakang memberitahu kami kalau orang-orang yang ada di pos tadi sudah tidak ada, entah kemana. Namun sosok nenek-nenek itu masih saja mengikuti langkah kami. Kami pun tidak terlalu menghiraukannya dan kami tidak mau mendengar apapun lagi selain ingin cepat-cepat sampai di bawah. Alhamdulillah, tepat waktu maghrib, kami sudah sampai di pos 1. Suara azan pun mulai terdengar di pos 1. Kami semua bersyukur dan merasa sangat lega bisa mendengar suara azan maghrib. Kami semua tidak berlama-lama di pos 1 dan segera melanjutkan perjalanan lagi. Dengan tetap sosok nenek-nenek itu pun masih ada di belakang kami. Di perjalanan dari pos 1 menuju ke bawah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, kami semua tiba di perbatasan sungai. Kalian yang pernah naik Gunung Gede pasti tahu keberadaan sungai itu dan pasti akan melewati sungai tersebut. Setelah melewati persimpangan sungai itu, sosok nenek-nenek itu pun tidak menampakkan dirinya lagi. Mungkin ia sudah pergi. Tiba-tiba kami pun dijemput oleh paman saya, yaitu Panji, di persimpangan sungai itu. Karena Panji merupakan salah satu teman penjaga Gunung Gede atau bisa disebut sesepuh Gunung Gede menghubunginya
kalau ponakannya harus segera dijemput. Mungkin paman saya itu sudah tahu apa yang terjadi dengan kami. Paman saya pun melihat kami sedang beristirahat di dekat sungai itu dengan wajah yang sangat kelelahan, karena masih menggendong Indah yang masih tak sadarkan diri. Paman pun langsung berbicara kepada saya. "Woi, kenapa mukanya pada kusut?" ucap paman sambil tertawa. "Gak tahulah, nyesel gua mendaki. Bukannya mau seneng-seneng dan ngelihat keindahan di atas, ini malah sebaliknya," jawab saya dengan nada kesal. "Makanya jangan sombong. Kalian gak sopan sih. Jangan mentang-mentang kalian orang pribumi asli sini, jadi bisa seenaknya berbuat sesuatu di gunung." Singkat cerita, paman pun menggantikan saya untuk menggendong Indah. Dan akhirnya kami semua berkumpul dan menginap semalam di rumah paman saya. Paman saya pun memarahi mereka yang naik ke Gunung Gede. Di malam hari, kami semua menggelar pengajian bersama untuk meminta maaf kepada penghuni gunung di sana dan agar tidak mengganggu teman-teman saya lagi. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.